Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo Siswirawan dengan NIM 211011401204 dari kelas 07 TPL 002. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bu Intan Kumalasari. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Selain itu, saya juga akan membahas tentang pentingnya penerapan etika profesi dalam kewirausahaan. Untuk pertanyaan nomor 1, faktor-faktor yang telah mendorong perkembangan kewirausahaan di Indonesia dalam dekade terakhir sangat beragam, diantaranya kemajuan teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti platform e-commerce telah memungkinkan pengusaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Program seperti kredit usaha rakyat atau KUR, pelatihan kewirausahaan, dan insentif pajak memberikan dorongan besar bagi UMKM untuk tumbuh. Perubahan pola pikir, semakin banyak generasi muda yang memiliki mindset entrepreneurial dan keberanian untuk memulai bisnis. Teknologi dan kebijakan pemerintah telah memberikan akses yang lebih mudah bagi wirausahawan untuk berkembang, khususnya di sektor UMKM. Penerapan digitalisasi di berbagai sektor juga menjadi salah satu penentu kesuksesan. Untuk pertanyaan nomor 2, wirausaha memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di Indonesia, daerah terpencil dan kurang berkembang memiliki potensi besar untuk dijadikan pusat kewirausahaan melalui pengembangan sektor-sektor berikut. Yang pertama ada pertanian berbasis teknologi. Inovasi dalam pengelolaan hasil panen seperti pengemasan modern atau pemasaran digital dapat meningkatkan nilai jual produk lokal. Yang kedua ada industri kreatif, mengangkat budaya lokal melalui seni, kerajinan tangan, dan kuliner tradisional. Yang ketiga, pariwisata, mengembangkan wisata berbasis alam atau budaya dengan fasilitas pendukung yang memadai. Dengan melibatkan masyarakat setempat, kewirausahaan di daerah terpencil dapat membuka peluang kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk pertanyaan nomor 3, tren kewirausahaan global seperti kewirausahaan digital, startup berbasis teknologi, dan ekonomi berbagi atau sharing ekonomi telah mempengaruhi pola bisnis di Indonesia. Contohnya, kewirausahaan digital. Platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak membantu UMKM memasarkan produk mereka dengan mudah. Yaitu ada lagi startup teknologi, startup fintech seperti OVO dan Dana memberikan kemudahan transaksi digital bagi pengusaha kecil. Selanjutnya ada ekonomi berbagi. Gojek dan Grab menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat memberdayakan jutaan mitra usaha dan pekerja. Tren ini membuat wirausaha Indonesia lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan global, meskipun tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Untuk pertanyaan nomor 4, kewirausahaan di negara maju seperti Amerika Serikat atau Jerman memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akses modal. Di negara maju, pendanaan venture capital dan angel investor lebih mudah diakses. Di Indonesia, UMKM masih bergantung pada pendanaan tradisional seperti pinjaman bank. Yang kedua ada infrastruktur. Negara maju memiliki infrastruktur, teknologi, dan logistik yang lebih memadai. Sedangkan di Indonesia, akses ini masih terbatas di daerah-daerah tertentu. Yang ketiga ada ekonomi bisnis. Dukungan pemerintah dan komunitas bisnis di negara maju lebih terorganisir, sementara di Indonesia, ekosistem startup masih dalam tahap pengembangan. Namun, wirausahawan di Indonesia memiliki kelebihan dalam aktivitas dan adaptasi, terutama dalam memanfaatkan peluang lokal. Untuk nomor 5, kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendukung kewirausahaan telah memberikan dampak positif yang signifikan seperti akses pembiayaan, program kredit usaha rakyat membantu pengusaha kecil mendapat modal dengan biaya rendah. Kedua ada pelatihan dan pendidikan. Pemerintah menyediakan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan bisnis UMKM. Yang ketiga ada insentif pajak. Pengurangan pajak bagi UMKM meringankan beban operasional pengusaha. Dampak kebijakan ini terlihat dalam peningkatan jumlah UMKM di Indonesia dan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi. Dukungan berkelanjutan diperlukan agar UMKM mampu bersaing di pasar global. Etika profesi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia kewirausahaan. Beberapa prinsip etika yang perlu diterapkan oleh wirausahawan meliputi
kejujuran dan transparansi dalam menjalankan bisnis. Wirausahawan harus jujur kepada pelanggan, mitra bisnis, dan pihak-pihak terkait, termasuk dalam hal harga, kualitas produk, dan layanan yang diberikan. Tanggung jawab sosial. Wirausahawan harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar, seperti menciptakan lapangan kerja atau menggunakan bahan ramah lingkungan. Ketiga, ada menghindari praktik curang. Etika bisnis melarang tindakan seperti monopoli, manipulasi pasar, atau pelanggaran hak cipta dapat merugikan pihak lain. Keempat, ada komitmen pada kualitas. Produk atau layanan yang diberikan harus sesuai dengan standar yang dijanjikan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Dengan menjalankan bisnis berdasarkan prinsip etika profesi, wirausahawan tidak hanya akan mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga membangun reputasi yang baik dan kepercayaan jangka panjang dari masyarakat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Saya berharap pembahasan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat tentang kewirausahaan di Indonesia, termasuk peran etika profesi di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.